Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwati fillah wa ahibbati fil islami wa fil iman, yahfadunallahu wa iyyakum ajma'in. Berbahagia dan bersyukur kita berjumpa kembali masih dalam masa karantina dan social distancing, dan mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tahu bahwa syariah Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah demi kebaikan seluruh manusia. Dan hal tersebut tercermin dalam maqasid asy-syar'iyyah al-khamsah, tujuan-tujuan daripada syariat Islam yang 5. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta. Kemudian maqasid syar'iyyah ini, di antara contohnya adalah diperbolehkannya seorang muslim melakukan tauriyah dalam rangka menjaga jiwanya sendiri atau jiwa orang lain, atau menghindari kondisi yang tidak dia inginkan. Lalu apa itu tauriyah? Baik secara bahasa atau definisinya menurut para ulama. Secara bahasa, tauriyah diambil dari kata wara yuwari, yang artinya ikhfa'us syai', menyembunyikan sesuatu. Nah, kalimat ini atau kata tauriyah ini terdapat di dalam 2 tempat dalam Al-Quran, minimal kita jumpai. Di antaranya dalam surat Al-Ma'idah ayat 31 dan juga surat Al-A'raf ayat 26, di mana dalam surat Al-Ma'idah ada kalimat yuwari saw'ata akhihi, dia menutupi aurat saudaranya. Atau dalam ayat Al-A'raf 26, yuwari saw'atikum warisha. Sedangkan secara terminologi atau istilah para ulama, tauriyah digambarkan dengan atau dalam sebuah contoh sebagai berikut dalam definisinya: an yaqulal qailu kalaman yadharu minhu ma'nan yafhamuhu as-sami'u walakinil qail yuridu ma'nan akhar yahtamiluhul kalam. Seseorang mengucapkan kata atau kalimat yang nampak bagi sang pendengar, atau makna yang nampak bagi pendengar adalah makna A misalnya. Padahal sang pembicara atau orang yang mengucapkan menginginkan makna B, dan makna B ini memang bagian dari makna-makna yang ada untuk kata atau kalimat tersebut. Misalnya, seorang ketika ditanya, apakah kamu punya dirham di kantongmu? Dia lalu berkata, karena tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut, tidak, saya tidak punya dirhamun, 1 dirham pun di kantong saya. Menurut orang yang bertanya, atau dia memahami bahwa orang ini tidak memiliki uang sepeser pun. Padahal yang berbicara atau yang menjawab ingin mengungkapkan bahwa dia memang tidak punya dirham, tetapi dia punya dinar. Ya, bukan tidak punya uang sama sekali. Nah, tauriyah adalah minal hulul asy-syar'iyyah, termasuk salah satu dari sekian banyak solusi-solusi syar'i yang diberikan oleh Allah guna menyelamatkan seorang muslim dari kondisi atau kejadian yang tidak diinginkan atau tidak mengenakan, tidak nyaman. Di saat yang sama kita tidak ingin berdusta. Maka ingat, tauriyah hanya boleh digunakan jika ada hajah atau kebutuhan dan kemaslahatan, bukan untuk bermain-main, pamer kecerdasan, apalagi lebih dari itu mengambil yang bukan hak kita dengan cara yang batil. Al-Imam An-Nawawi berkata, qala al-ulama, para ulama berpendapat, fa in da'at ila dzalika maslahatun syar'iyyatun rajihatun ala khida'il mukhatab
au da'at ilaihi hajatun la manduhata anha illa bil kadhib fala ba'sa bi ta'rid au tawriyah. Jika ada maslahat syar'i yang dominan, yang lebih kuat, yang menuntut kita untuk mengucapkan tauriyah, atau memang ada kebutuhan lain dan tidak ada jalan lain kecuali dengan tauriyah, maka tidaklah mengapa. Oleh karena itu, sebagian ulama lain mengatakan bahwa tauriyah jika tidak ada maslahat syar'iyah yang dibutuhkan atau kebutuhan lainnya yang memang diperlukan, maka haram hukumnya, sebagaimana yang diutarakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat halaman 593. Nah, ini poin kita yang menjadi judul kita hari ini. Adakah panduan tauriyah daripada Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan utama kita setelah Al-Quranul Karim? Jawabannya ada. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjawabnya dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan derajat yang sahih, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahdatha ahadukum falyakhudh bi anfihi thumma liyansarif." Jika salah seorang di antara kalian sedang sholat berjamaah lalu ia merasa telah berhadas, maka hendaknya ini taurihnya di sini, ia memegang hidungnya baru kemudian ia keluar. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tayyibi. Nabi memerintahkan hal tersebut agar orang lain mengira bahwa kita yang keluar ini dari sholat adalah keluar karena mimisan, bukan karena maaf kentut atau buang angin. Dan ini bukanlah termasuk dusta, teman-teman sekalian. Ini perbuatan adalah berupa keringanan dari Allah agar orang yang batal tidak ragu untuk keluar dari saf karena malu. Karena ada kan orang yang tetap diam di situ padahal ia sudah berhadas. Ini tidak dibenarkan. Nah, jadi tauriyah memiliki payung hukum. Maka bagi siapa di antara kita yang menghadapi kondisi yang tidak nyaman, maka hendaknya ia menggunakan tauriyah dalam rangka membuat dirinya nyaman atau menyelamatkan dirinya atau orang lain. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari sampai membuat satu fasal dalam bab adab di dalam kitab sahihnya halaman 116 tentang babul ma'arid manduhatan 'anil kadhib, yaitu tentang tauriyah. Nah, lalu bagaimana dengan para salafus saleh, dengan para imam-imam besar? Adakah di antara mereka yang menggunakan tauriyah? Jawabannya ada. Di antara mereka yang menggunakan tauriyah adalah Al-Imam Hamad ibn Zaid, seorang ulama yang lahir pada tahun 98 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 di Basrah. Al-Azraq julukannya. Di antara muridnya adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Ali al-Madini, Abdurrahman Mahdi, kemudian Waqi' ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, menjadi murid daripada Imam Hamad ibn Zaid. Sedangkan gurunya diantaranya Imam As-Sukhtiyani. Nah, apa tauriyah yang beliau gunakan atau contohnya? Beliau bila didatangi seseorang yang buruk akhlaknya, yang membuat beliau tidak nyaman, maka beliau buru-buru memegang pipinya lalu beliau berkata, "Dirsi, dirsi." Gerahamku, gerahamku. Maka kita paham dari sini bahwa orang yang baru datang tadi, yang akhlaknya buruk, yang membuat beliau tidak nyaman, pasti mengira, oh ini kayaknya si imam sedang sakit gigi, maka meriang hendak pulang. Nah, contoh lain juga datang dari imamnya Ahlus Sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana beliau jika sedang mengajar murid-muridnya, di antara muridnya yang paling beliau suka adalah Al-Imam Al-Marwazi. Lalu ada orang yang mencari Al-Imam Al-Marwazi dengan alasan keperluan yang tidak penting. Ketika ditanya, apakah Al-Marwazi ada di sini wahai Imam Ahmad? Beliau akan berkata sambil meletakkan telunjuknya di atas telapak tangannya, namun tidak terlihat oleh sang penanya, tidak ada Al-Marwazi, tidak ada di sini. Ngapain juga dia di sini? Di telapak tangan memang tidak ada Al-Imam Al-Marwazi. Nah, pesan kita teman-teman sekalian, selain tauriyah diperbolehkan jika ada kebutuhan, tapi ingat, meskipun demikian jangan sering-sering menggunakan tauriyah karena ada kecenderungan bisa terjerumus pada dusta yang sebenarnya. Yang kedua, kehilangan kepercayaan teman kita kalau dia tahu kebiasaan ini.
Ketiga, terpedaya